Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Dr. Selamat Budiarto, Wakil Ketua Umum PBID, dan juga ada epidemiolog Triunis Miko dari Satgas COVID-19. Pak Miko, ini melanjutkan yang tadi Pak. Kalau saya merasa bahwa dan yakin bahwa pemerintah sebetulnya tidak main-main dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita melihat merunut dari awalnya hingga sekarang, kan penambahan jumlah kasus itu perharinya juga dari yang cuma berapa belas, berapa ratus, sekarang itu sudah lebih dari, ya sudah ribuan ya, bahkan mencapai 5.000-an, bahkan pernah lebih dari itu. Nah, seolah-olah keseriusan yang dilakukan pemerintah dan semua masyarakat, semua elemen masyarakat sebetulnya, dalam upaya untuk mengendalikan pandemi ini, ya serius, tapi tidak tepat mungkin ya untuk mengendalikan pandemi yang terjadi. Atau bagaimana sebetulnya menurut Anda? Ya, jadi keseriusan pemerintah kita itu telah diperlihatkan dari sejak Satgas itu dipimpin oleh BNPB. Pada waktu itu kasusnya jarang begitu. Maka pertambahan kasusnya dari puluhan ke ratusan, bahkan sampai ke 1.000 begitu pada bulan Juni 2020. Begitu 1.000-an ini karena memang pertambahannya tidak aritmatik, Pak. Jadi pertambahan COVID itu ya jadi perkalian begitu. Jadi menurut saya karena BRR-nya ada basic reproduction rate atau basic reproduction rate-nya itu adalah 2 atau 1, sekian, maka pertambahannya perkalian. Kalau sudah ribuan, maka 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, sekarang 10.000. Jadi menurut saya hanya lebih cepat sedikit. Kalau saya bayangkan 1 jutanya itu pada bulan Februari 2021, sekarang lebih cepat pada bulan Januari begitu. Jadi menurut saya sih pertambahannya memang lebih cepat. Tapi keseriusan pemerintah itu terlihat bagaimana keseriusannya, karena kita memang berpikir jadi 2 pertimbangan. Satu adalah pertumbuhan ekonomi. Kita melihat di dunia juga pertumbuhan ekonomi negara Inggris itu berhasil, tapi pertumbuhannya -9 atau -7 begitu. Jadi dia nggak pernah keluar dari -7 begitu. Amerika Serikat sendiri juga -7 begitu. Jadi Prancis -9 begitu. Jadi banyak yang jatuh pada jurang yang dalam begitu pada pertumbuhan ekonominya. Kita diusahakan pada bulan Januari itu sudah -3 begitu. Jadi pada bulan Desember. Boleh kalau saya sebutkan gini Pak Miko, bahwa upaya dalam masa pandemi ini, upaya untuk memperbaiki ekonomi itu terlihat, tapi untuk upaya pengendalian wabahnya sendiri ini masih belum terkendali. Ya, jadi belum terkendali, Pak. Jadi pertumbuhan ekonomi memang kelihatan. Jadi dari -3 itu tidak bertambah pada bulan Desember. Jadi masih tetap -3. Jadi tetap saja tidak berubah. Tapi kan karena pertambahan jumlah pasien COVID itu reproduction rate-nya 2 kali lipat. Jadi bukan aritmatik. Jadi tidak seimbang kalau dibandingkan bahwa pertumbuhan ekonominya itu terlihat, tapi pertumbuhan kasus COVID-nya tidak terlihat. Jadi kalau menurut saya hanya keseimbangannya belum kita dapat begitu. Baik, Pak Miko, tapi kita tidak bahas soal ekonominya, kita soal pandeminya sendiri. Saya ingat betul di awal-awal itu bahkan pemerintah menyatakan bahwa ketika pandemi itu mulai terjadi dan banyak wisatawan asing yang tadinya mau berkunjung ke Cina dan beberapa negara lain tidak jadi karena pandemi, bahkan kita ingin menggencarkan pariwisata untuk mengundang mereka, orang-orang dari luar itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, menurut saya pada saat itu merupakan kebijakan yang berisiko tinggi sekali gitu. Nah, apakah ini sebetulnya yang terjadi saat ini sebetulnya apa? Saya yakin bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya untuk pengendalian pandemi, tapi apakah satu, kemampuan kita untuk melakukan testing misalkan, karena testing itu akan sangat berpengaruh kepada tracing dan juga treatmentnya, atau sebetulnya masih banyak informasi yang mungkin kurang lengkap sehingga kebijakan yang diambil jadi kurang tepat.
contoh mungkin seperti di awal-awal pandemi masa lalu, ketika informasi dirasa bahkan ada banyak beredar bahwa virus ini tidak akan masuk ke Indonesia karena kita adalah negara tropis, gitu. Tapi ternyata saat ini kita menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak di Asia. Nah, apa sebetulnya yang terjadi, Pak Miko? Jadi menurut saya pada waktu masuk pertama kali memang prediksi kita kurang begitu karena kemampuan deteksi kita kurang. Jadi yang awal itu ada karena kemampuan deteksi kita kurang. Sebenarnya pada bulan Maret itu kemampuan deteksinya baru terjadi pada kita baru punya satu lab. Jadi menurut saya memang kemampuan deteksinya kurang. Sehingga pada bulan Maret itu baru ketemu kasus 1 atau 2 di Depok begitu. Jadi harusnya saya melakukan assessment di provinsi-provinsi kayak di Jawa Timur, kemudian ke Kalimantan Tengah, itu kita lakukan assessment di seluruh Indonesia. Ada 17 provinsi yang kita kunjungi, saya kebagian mengunjungi 3 provinsi, dan saya melihat di sana sudah ada suspek begitu, tapi belum ada kasusnya karena kemampuan lab kita yang kurang. Jadi menurut saya karena di awalnya kemampuan lab kita kurang, maka kemudian sekarang sih sudah teratasi. Kemudian menurut saya sekarang adalah tinggal bagaimana menyeimbangkan penanggulangan COVID dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tidak meniru negara manapun, karena negara manapun sama dengan kebimbangannya. Negara mana yang tidak bimbang, presiden mana yang tidak ragu terhadap upaya penanggulangan COVID-19, termasuk Indonesia. Menurut saya presidennya ragu, negaranya bimbang, oleh karena itu ada perubahan dari BNPB ke Komite Penanggulangan AIDS karena bimbang dengan pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau menurut saya, kasus yang ada sekarang, menurut saya Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak, di Asia pun nomor satunya adalah India, karena India memang penduduknya besar. Jadi negara dengan penduduk terbanyak akan mempunyai kasus COVID yang banyak juga. Kalau dibandingkan penduduk dengan negara terbanyak, kita masih lumayan. Brasil yang penduduknya... Ya, Pak Miko, kalau kita bicara soal perbandingan negara, ini memang menarik, tapi tentu kita harusnya punya target sendiri. Jadi kita memang nggak bisa merasa bahwa kita lebih buruk daripada negara lain dan merasa lebih baik daripada negara lain. Tapi poin saya adalah, contohnya misalkan positivity rate kita yang masih jauh di bawah standar WHO, sebetulnya apa yang menjadi penyebabnya? Apakah kalau tadi dikatakan sekarang kemampuan kita untuk mendeteksi sudah jauh lebih baik, tapi apakah sudah cukup? Atau apa sebetulnya menyebabkan positivity rate kita itu masih terus tinggi? Iya, jadi positivity rate itu masih tinggi, itu disebabkan oleh tes yang masih kurang. Jadi itu pun sudah diperbanyak dari 300-an lab ya sudah ada di Indonesia, kemudian masih cuma mampu mendeteksi spesimen 70 ribuan begitu. Itu masih kurang. Jadi menurut saya harusnya 270 ribu begitu yang harus dibutuhkan, itu baru sepertiganya begitu. Harusnya 270 ribu. Nah kemudian ini harus ditingkatkan lagi. Ya ini harus ditingkatkan lagi. Tapi menurut saya ada alasan. Ada alasan adalah biaya tes untuk satu spesimen adalah 900 ribu. Biaya vaksin untuk satu orang itu 300 ribu. Sekarang dengan adanya vaksin, kira-kira Anda ditawarkan untuk beli vaksin atau beli tes. Jadi mungkin kita seimbangkan antara vaksin dan beli tes. Jadi menurut saya mungkin negara telah memprioritaskan membeli vaksin dibanding beli alat tesnya. Dan di India begitu tes itu banyak mendeteksi, kemudian dia kurangi. Ya, bahkan sekarang berkurang banyak begitu, dari ratusan ribu sekarang cuma 10 ribu bahkan di India. Ini menarik, jadi, ini menarik saya Pak. Menurun. Pak Miko, soal vaksin ini menarik. Kita akan bahas ini di segmen berikut ya Pak. Dokter Selamat, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.